podcast PMI Kota Jakarta Timur, obrolan santai, inspiratif. Episode kali ini kita akan ngobrolin seputar Hari Relawan PMI bersama dengan saya, Farah, sebagai host. Nah, kita kedatangan 3 relawan PMI dari berbagai unsur yang berbeda. Ada dari KSR atau Korps Sukarela dan juga dari SIBAT atau Siap Siaga Berbasis Masyarakat. Nah, gimana nih kabarnya Kak Coy, Kak Isan, dan juga Pak Jum hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Sip, baik-baik banget kabarnya. Nah, kita mau kenal lebih jauh nih, mau kenalan lebih jauh. Mulai dari siapa dulu ya? Nih, dari Kak Coy mungkin boleh nih, Kak Coy. Sapa sambil sapa-sapa Broensis di rumah. Terima kasih Kak Farah. Halo Broensis PMI Jakarta Timur, perkenalkan nama saya Ahmad Bukhari, biasa dipanggil Coy, jadi dari mungkin Kak Farah manggil Kak Coy. Kebetulan saya dari anggota Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Timur, di mana Korps Sukarela atau KSR ini adalah salah satu unit relawannya PMI yang ada persis di bawah PMI. Jadi kita bertugas untuk membantu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI. Apapun kegiatan PMI, pasti kita yang terjun ke sana. Nah, kalau buat saya sendiri di KSR ini udah dari tahun 2018, di mana saya sendiri pun waktu itu daftar pun juga tanpa pengetahuan nih Kak, KSR itu apa. Jadi waktu itu saya emang iseng-iseng aja dan ternyata sesuai sama passion saya gitu di KSR. Akhirnya ya udah betah deh sampai sekarang. Nah, udah berapa lama nih Kak berarti? Berarti kalau 2018 sudah hampir 5 tahun. 5 tahun ya, balita ya. Iya. Oke, Kak Coy juga sebagai ketua dari KSR PMI Kota Jakarta Timur periode 2023-2025. Betul banget, baru kepilih kemarin. Baru kepilih kemarin. Oke, lanjut dari KSR Markas, ada dari KSR Perguruan Tinggi. Nah, ini dari Kak Isan. Boleh Kak Isan sapa-sapa Broensis. Oke, halo Broensis di podcast PMI Jakarta Timur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isan Hadi Tamel dari KSR PMI UNJ. Perbedaan saya sama Kak Coy, kalau Kak Coy itu dari KSR Markas, kalau saya dari KSR Perti, perguruan tingginya. Di sini saya selaku diamanahkan sebagai ketua KSR PMI UNJ periode 2022-2023. Kalau bilang kenapa saya join ke KSR, karena banyak yang saya dapetin ketika bergabung di KSR PMI Unit UNJ, ketika respon bencana, menjadi tim medis, dan banyak hal lain yang saya dapat di KSR PMI UNJ. Udah berapa lama tuh Kak jadi relawan PMI? Kalau udah berapa lama, saya tergabung di KSR PMI UNJ itu sejak tahun 2020 Kak. 2020, berarti udah 2 tahun. Jalan 3 tahun jadi balita ya. Iya. Oke. Tadi ada Isan, Kak Coy, lanjut nih. Satu-satunya dari SIBA, itu siaga bencana berbasis masyarakat. Boleh nih Pak Jum disapa-sapa Broensis ya. Halo teman-teman relawan, nama saya Jumari dari SIBAT Kelurahan Cililitan. SIBAT itu adalah siaga berbasis masyarakat. Terima kasih. Wih, Pak Jum dari SIBAT. Gimana Pak Jum kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik ya, sehat ya. Oke, nah kita udah kenalan, ada Pak Jum, ada Kak Coy, dan Kak Isan. Kita kenal lebih jauh lagi nih. Pertama, kita mau tanya-tanya ke Kak Coy dulu nih. Saya dulu nih. Boleh nih Kak Coy, aktivitasnya lagi produktif apa aja sih? Sama Kak Coy itu sebagai apa? Sebagai KSR, Korps Sukarela, seperti apa? Oke. Sebenarnya sih kalau ditanya kesibukannya apa ya sebenarnya ya pura-pura sibuk aja lah. Enggak juga sih. Kayak sebenarnya biasa kayak anak muda lainnya, sibuknya ya sibuk paling kuliah, nongkrong gitu kan. Mungkin kadang juga ada ya kerjaan-kerjaan sampingan lah gitu. Kebetulan juga saya aktif di Posko PMI Jakarta Timur juga. Jadi agak ada sedikit kerjaan juga. Sisanya ya udah abdi sebagai relawan di PMI Jakarta Timur aja. Wih, di mengabdi sebagai relawan. Nah, Kak Coy itu udah berapa lama sih Kak sebagai relawan PMI? Di PMI Jakarta Timur ya khususnya. Kalau di Jakarta Timur sendiri saya tuh masuk dari tahun 2018. Wih, jadi kalau dihitung-hitung udah hampir 5 tahun lah ya kalau dihitung sama pendidikan tuh. Betul 5 tahun. 5 tahun. Iya. Nah, Kak Coy ini termasuk baru terpilih sebagai ketua dari KSR PMI Kota Jakarta Timur. Betul. Nah,
Selain Kak Coy, kita ada KSR lagi nih ya Kak Coy. Nah, Kak Coy dari KSR Markas. Langsung di kotanya, Langsung di kota. KSR Markas langsung di kota di PMI Kota Jakarta Timur nih tempatnya. Nah, selanjutnya ada KSR juga tapi dari kampus, dari perguruan tinggi. Di sini ada Kak Isan sebagai ketua. Gimana nih Kak Isan? Boleh cerita sedikit nih Kak? Oke, kesibukan saya itu sekarang itu kan saya menjabat sebagai alhamdulillah diamanahkan menjabat sebagai ketua KSR PMI di periode 2022-2023. Untuk kesibukan saya ini sebagai kayak belum lama ini yang turun langsung ke bencana Cianjur, terus ya sebagai mahasiswa kan terus belajar juga, terus mengabdi di KSR PMI. Oke, berarti hampir sama ya, terus belajar. Kalau Kak Coy tadi juga sebagai mahasiswa juga, petugas posko dan juga ketua dari KSR PMI Markas gitu ya. Kalau Kak Isan sudah semester berapa nih Kak? Kalau saya kebetulan sudah semester 5. Sudah semester 5 ya. Selain KSR juga ada kuliah ya. Di kuliah di mana tuh Kak tadi? Kuliahnya kebetulan saya di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Oke. Prodi Teknik Bangunan. Sip. Lanjut nih, selain ada Kak Isan, ada Pak Jumari. Nah, Pak Jum, aktivitasnya apa sih Pak? Boleh dong diceritain lagi profil dari Pak Jum sendiri. Ya, kita selain jadi relawan PMI, aktivitas sehari-hari adalah relawan Ciliwung, yang mana menjaga kebersihan Ciliwung dan lingkungan hidup. Jadi kita ini dari Sibat yang tergabung ke PMI. Sibat tuh apa tuh Pak? Sibat itu siaga berbasis masyarakat. Siaga bencana berbasis masyarakat ya Iya. Pak. Jadi relawan PMI tapi ada unsurnya dari masyarakat ya Pak. Iya. Kalau tadi Kak Coy sama Kak Isan, kalau Kak Coy kan dari Markas, KSR, Kak Coy dari Kak Isan dari kampus, kalau Pak Jum dari masyarakat. Masyarakatnya dari mana nih Pak? RW berapa? Kelurahan Cililitan. Alhamdulillah kita bergabung di PMI dari 2010 sampai sekarang. Udah 12 tahun ya. Kalau masuk itu masuk SD ya. Iya. udah lulus SD ya, masuk Kita SMP, iya. masuk SMP. Sip, udah lama banget ya Pak. Jadi waktu itu jadi relawan Ciliwung ya. Apa namanya Pak? Forum Komunitas Peduli Ciliwung. Komunitas, kemudian bergabung menjadi Sibat di PMI Jakarta Timur. Wah, udah lama-lama ya. Tadi Kak Coy 4 tahun. Iya. Kak Isan Jalan 3 tahun. jalan 3 tahun nih, masih balita ya. Kalau Kak Jum udah masuk SMP ya. Jadi relawan, udah lama banget. Pengalamannya pasti udah banyak nih ya dari kakak dan Pak Jum. Nah, aku mau nanyain siapa dulu ya, pengalaman apa sih, hal apa sih ya kalau dipikir-pikir selama ini, hal apa sih yang paling hal apa sih yang paling membanggakan dan juga pengalaman yang masih teringat, masih terkenang sampai sekarang, yang menyenangkan sih, paling menarik itu apa yang tak terlupakan? Boleh nih, aku dengar ceritanya dari Kak Coy. Aku dulu. Jauh ya. Boleh nih Kak Coy. Oke, sebenarnya kalau dibilang pengalaman tentunya kita sama-sama tahu Pak Jum pasti lebih banyak pengalaman ya Pak Jum ya. Tapi ya kalau buat sekedar sharing cerita-cerita sih mungkin dari 2018 sampai ke 2022 itu udah cukup banyak ya yang kita alami di PMI. Ya spesifik sebagai KSR di PMI Kota Jakarta Timur, kita itu ikut Kak, setiap kegiatan PMI pasti kita diikutsertakan. Selalu ada tuh ya? Iya, pasti selalu ada, itu bagaikan ya 2 jari deh gini, PMI sama relawannya itu pasti dekat banget. Nah, selama sepanjang perjalanan itu sih ada beberapa hal yang paling berkesan untuk saya pribadi Kak. Itu ada yang pertama yang banjir tahun 2020. Yang banjir luar biasa se-Jakarta ya, Sejakarta viral banget tuh ya. Wah, parah banget itu yang mungkin kalau di Ciliwung tuh udah nggak kelihatan dari Ciliwung. Kalinya udah nggak kelihatan, air semua. Iya, bahkan tuh kalau nggak salah di Cipinang kecil ya, itu yang Cilitan kecil, yang sampah itu 2 meter. Wah itu benar-benar euforianya relawan tuh di situ ada banget gitu. Kita evakuasi dapur umum selama seminggu, kita bikin ratusan ribu porsi makanan. Terus Itu benar-benar
euforia kita sebagai relawan tuh ditantang banget di situ. Yang kedua itu selama pandemi COVID-19. Jadi sebenarnya selama pandemi COVID-19 ini kan awal-awal kita agak-agak takut ya, agak-agak parno nih sama COVID-19. Tapi berjalannya proses pemulihan PMI itu punya peran besar. Jadi di situ KSR juga terutama kita diterjunkan langsung untuk melakukan spraying, melakukan disinfektasi. Kita jalan-jalan keliling Jakarta Timur. Bukannya di rumah tapi malah Iya, keluar ya. Saat orang-orang pada masuk ke rumah, kita datang ke rumah mereka buat bantu mereka disinfektasi rumah mereka. Itu jadi suatu pengalaman yang mungkin eksklusif menurut saya sih ya. Takut nggak tuh Kak? Agak-agak takut juga ya, tapi gimana ya, karena mungkin hasrat untuk membantu orang itu lebih besar dibandingkan rasa takut. As long kita tetap jaga protokol kesehatan kan insya Allah kita aman gitu. Jadi waktu itu hebat banget teman-teman relawan itu benar-benar rela buat mempertaruhkan nyawa ya kalau saya bilangnya, karena resikonya cukup besar. Kita datang untuk spraying itu benar-benar capek dan juga benar-benar nguras tenaga, dan itu saya yakin teman-teman relawan pun juga kayak pasti ngerasain banget hal itu. Ada banget gitu rasa relawan itu di sana tuh ada banget. Terakhir banget itu mungkin kalau tadi Kaisan masalah Cianjur, waktu itu saya lebih inget tuh masalah Sriwijaya Air. Jadi waktu itu kita juga sempat ikut sertakan di tragedi Sriwijaya Air 182. Waktu itu di Tanjung Priok, kebetulan saya juga diterjunkan ke sana selama beberapa hari. Di sana kita benar-benar mengerti rasanya kesedihan, benar-benar mengerti gimana rasanya kehilangan, gimana kita sebagai relawan itu tujuan kita untuk menolong orang tuh di situ kerasa banget. Itu sih beberapa pengalaman yang menurut saya paling bisa saya ingat selama saya jadi relawan. Oke, mungkin Kak Farah bisa tanya teman-teman yang lain, pasti lebih banyak ya soal pengalaman. Iya ya. Tadi juga ada yang evakuasi juga ya. Apa bantu aja tuh? Evakuasi pas lagi Sriwijaya. Evakuasi Kak, kita puing-puing Evakuasi, pesawat dari kapal kita pindahin ke lapangan tuh, habis itu buat disortir sama tim GVI itu kita bantuin di sana. Luar biasa, itu perasaannya udah campur aduk ya, ada sedih juga, terus juga takut, tapi tetap dilakukan gitu ya sepenuh hati oleh teman-teman relawan KSR PMI Jakarta Timur. Nah, tadi udah dari Kak Coy, lanjut nih ke Kak Isan dulu deh. Oke. Boleh apa nih Kak, pengalaman yang paling membanggakan, masih ngena banget nih sampai sekarang? Oke, sebenarnya banyak sih yang pengalaman yang saya dapat ya selama jadi KSR di KSR PMI 2NJ ya. Dari mulai kita bantu di PMI Jatim di kegiatan spraying, terus belum lama ini kegiatan di respon bencana gempa bumi Cianjur. Habis itu kan kalau KSR WJ itu kan kita biasanya ada panggilan tim medis nih, tim medis dari unit kegiatan kemahasiswaan. Nah, ada beberapa yang saya menarik yang bisa mungkin di-sharing ke teman-teman ketika saya di situ ditugaskan menjadi tim medis di kegiatan diksar kegiatan unit lain. Nah, dari situ juga saya dapat, wah ternyata gini juga ya diksarnya asik juga membantu korban, kita bisa nanganin korban, kita bisa nyambung relasi antar unit kan. Terus yang di kegiatan khususnya yang kemarin itu yang respon COVID ya. Respon COVID kan yang di Indonesia cukup lama, hampir 2 tahun ya. Ya betul. Nah, 2 tahun seberjalan waktu dari markas dari PMI Jakarta Timur sendiri kan merespon meminta bantuan kepada PMI KSR WNJ untuk diturunkan personilnya untuk membantu kegiatan spraying. Nah, dari situ juga saya ngeliat lah bagaimana yang ketika orang lain berbondong-bondong untuk ke rumah, namun PMI ini malah terjun ke masyarakat. Dari situ saya mendapatkan pelajaran berharga sih ya. Ternyata gini loh jadi relawan, seru banget, kita juga bisa membantu, apalagi ketika yang saya senang itu ketika kita nemuin korban khusus yang terdampak COVID, ya muka dia tersenyum lebar saat kita datang. Itu yang saya paling menarik sih, paling senang. Itu juga saya dapat ketika saya turun ke bencana Cianjur. Kebetulan saya ditugaskan sebagai tim assessment di pos Aju 2 waktu itu. Ketika saya mencari data, ya banyak ada hal sedih dan ada hal bangga ketika masyarakat itu menemukan PMI. Bahkan ada satu momen yang sangat terharu lah ketika saya nemuin kakek-kakek. Bahkan kakek-kakek itu sampai salaman, bahkan dia yang salim kepada saya, saking oh ini loh ada bantuan dari PMI, oh ini ada yang peduli kepada masyarakat. Itu yang paling berharga banget sih, segitunya sampai ya ketika bencana masyarakat membutuhkan bantuan, ya
PMI langsung hadir merespon penderitaan korban itu. Nah, Itu jadi paling tersentuh banget. tetap meskipun di kampus juga tetap bantu dan ikut serta ya kegiatan-kegiatan respon bareng sama PMI dan KSR dari markas juga. Betul. Nah, tadi juga disambut baik ya Iya. sama masyarakat udah tahu nih kakak PMI ini Iya. lambangnya udah di mana-mana ya. Terkenal gitu. Udah terkenal kalau masyarakat Indonesia dengan lambang palang merah itu sendiri udah tahu pasti nih baik nih ya gitu ya. Udah Ngasih biasa. kebahagiaan. Udah langsung bahagia ngeliat kakaknya datang. Setelah bergabung dengan PMI, saya ini banyak bertambah ilmu pengetahuan. Tadinya selama di Ciliwung, ya paling kita hanya bisa evakuasi korban-korban di Ciliwung aja, seperti orang hanyut, tenggelam itu. Dibantu. Nah, setelah masuk PMI ini kita bisa punya pengalaman dan ilmu juga bertambah. Tadinya cuma evakuasi, nah kita bisa lebih banyak, bisa mendirikan tenda, dapur umum, asesmen, Wih. terus UOS juga. Woi. Lagi kalau kita lihat Ciliwung itu dulu kan otodidak. Nah, kalau di PMI ini beda, ada SOP. Iya, udah. Cara-caranya bagaimana, jadi nggak sembarangan gitu. Nah, di sini saya merasa bersyukur setelah saya dari masyarakat bisa masuk ke PMI Jakarta Timur. Iya, jadi yang awalnya taunya evakuasi aja nih ya, terus dengan masuk ke PMI Jaktim jadi sibat gitu, dapat kesempatan lebih ya dibanding masyarakat yang lainnya untuk belajar lebih banyak nih tentang respon bencana. Tadi udah disebutin tuh dapur umum, WOS, asesmen udah banyak banget yang Pak Jum nih ya. Udah lengkap paket lengkap, ibaratnya paket komplit banget nih Pak Jum sebagai masyarakat. Ada lagi nggak Pak Jum saya tuh? Ya mungkin yang lebih terharunya lagi, waktu di Ciliwung itu kan hanya skupnya Ciliwung, DKI. Setelah masuk di PMI ini, setelah ada bencana di Palu, terus di Lombok, di Cianjur, kita bisa berangkat, nggak susah-susah lagi. Ikut juga Pak Jum? Iya. Wih. Pada saat di Ciliwung dulu kita kan jadi aktivis, mau berangkat aja harus Bingung ya? bingung. Mau seperti apa, terus tadi juga udah ada aturannya, ada prosedurnya, diarahkan juga, diarahkan sama PMI, kita harus melakukan apa gitu ya. Terus kemarin juga Pak Jum habis dari Cianjur juga ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa Pak Jum? Berapa lama? 7 hari. 7 hari seminggu ya responnya gitu. Sip. Tadi pengalamannya udah banyak banget. Kemudian apa sih nih Kak Coy, Kak Isan sama Pak Jum yang membuat kalian itu pengen atau termotivasi nih jadi relawan PMI? Coba nih flashback dulu, ingat-ingat tuh awal-awal. Mau dimulai dari siapa nih? Pak Jum mau? Oke, kita mulai dari Pak Jum. Motivasinya apa nih Pak Jum? Kalau bicara relawan, motivasi kita bagaimana kita bisa membantu sesama dalam kebencanaan. Selain itu ada lagi nggak tuh Pak? Selain pengen membantu ya, ada lagi udah? Ya mungkin ada pesan juga, kalau menjadi relawan abadi itu tidak ada rasa ngeluh. Jadi kita tuh selama hidup kita gitu bisa bermanfaat dengan Bisa membantu bermanfaat. orang lain. Keren ya Pak Jum, udah sampai 12 tahun masih tetap setia jadi relawan PMI. Oke, kita lanjut Kak Coy. Gimana Kak Coy untuk motivasinya? Motivasi. Sebenarnya kalau cerita motivasi sih agak lucu kan. Kenapa tuh? Karena saya masuk PMI diceburin. Biasa yang begini-gini yang setia nih. Yang karena siapa gitu. Karena siapa tuh Kak? Jadi kalau boleh sedikit cerita teman-teman Bransis PMI Jaktim. Jadi secara dasar saya memang suka nolong orang, ya kan. Memang secara mendasar suka banget ngeliat orang tuh tersenyum, karena kita bantu tuh yang tadi diceritain sama Kaisan itu bener-bener suatu penghargaan yang nggak bisa dikasih sama hal-hal lain selain kita nolongin orang. Itu rasa senangnya beda dan itu wow banget. Berangkat dari sana,
saya waktu itu emang setelah lulus SMA kebetulan ya 2018 tuh gabut gitu kan teman-teman. Jadi karena kegabutan itu diajaklah sama temen waktu itu kayak, udah yuk kita daftar PMI aja gitu kan. Sebenarnya saya nggak pernah ikut PMR waktu itu. Oh daftar PMI aja, ya, PMI apa tuh daftarnya gitu kan? Nggak tahu tuh donor darah gitu, jadi donor darah. Oh bukan gitu, jadi yang terjun ke bencana gitu. Wah saya excited tuh pas denger kayak gitu kayak, wah seru juga nih pasti nih. Dan ternyata rumah saya sama Femi cuma beda RW kan. Deket ya. Akhirnya yaudah teman saya ngambilin formulir saya, habis itu diisiin. Diisiin loh. Saya balikin. Tapi sayangnya pas balikin ternyata saya coba balikin sendiri. Teman-teman yang lain gak jadi. Karena ternyata mereka dapat kampus yang cukup jauh dari sini gitu kan. Itu alasan yang ya harus kita maklum gitu kan. Ya karena saya waktu itu jatuhnya waktu itu saya masih belum kuliah ya, masih nunggu beasiswa saya. Jadi saya rasa udahlah lanjutin aja nggak apa-apa sendirian gitu kan. Ternyata pas sudah di dalam, apa yang saya harapkan tuh cukup terjawab Kak. Jadi yang saya pengen untuk bantu nolong orang tuh semuanya benar-benar terjawab di KSR ini, di relawan PM ini benar-benar ada gitu. Nah akhirnya ya udah, karena awalnya saya yang sudah suka, dimotivasi dengan hal tersebut, dimana apa yang saya inginkan tercapai untuk bantu orang di sini, jadilah sampai sekarang, sampai jadi komandan KSR. Mantap lah Ya seperti itulah kurang lebih ceritanya kenapa saya bisa ada duduk di sini sharing sama teman-teman. Mulai dari temen, tapi hati nurani tuh memang punya ya, pengen ada niat ya. Betul, emang pengen daftar gitu, emang pengen ikut bantu orang. Kalau enggak mungkin saya udah ikut daftar. Meskipun temennya udah nggak ikutan, tapi karena hatinya Kak udah pengen membantu, pengen jadi relawan, tetap ya teguh. Betul banget. Setia nih, definisi setia Kak ini. Meskipun ditinggal tapi tetap setia. Keren banget Kak. Nah, kalau Kak Ihsan sendiri gimana nih Kak untuk motivasinya gabung relawan PMI? Motivasi gabung relawan PMI ya, sebenarnya ada proses tahapan sih yang sebelum saya gabung. Jadi ada satu momen ketika waktu itu pas bencana COVID ya. COVID saat itu saya udah ujian nih, ujian UNBK udah selesai. Nah di situ saya bingung juga ngapain. Dari situ kayak daripada waktu luang diemin aja sia-sia, mendingan dapat tawaran juga dari teman buat ikut gabung di kegiatan relawan masjid. Pada saat itu relawan masjid. Jadi kegiatannya relawan masjid itu ngapain aja? Kita buka posko. Pada saat itu buka posko, dapat bantuan, habis itu didistribusiin ke masyarakat. Nah dari situlah mulai saya tertarik lah buat di dunia kemanusiaan. Soalnya ketika saya distribusi bantuan, di situ banyak warga yang senang, warga yang terbantu, yang tadi ya kan. Saat itu kan pandemi COVID ya. Warga banyak yang kehilangan mata pencariannya, terus kita bantu distribusi bantuan, dia senang. Nah, udah itu saya udah berjalan waktu ikut jadi relawan di masjid, jalan terus ikut sambil nunggu pengumuman tuh Kak. Pada saat itu saya juga bingung nih. Pengumuman apa nih? Pengumuman PTN. Oh PTN. Pengumuman masjid ya. Pada saat itu kan saya udah selesai ujian, habis itu nunggu pengumuman PTN daripada waktu terbuang sia-sia ikut relawan masjid. Nah sambil berjalan pengumuman, habis itu keluar pengumuman, nah udah dapet tuh saya alhamdulillah keterima di Universitas Negeri Jakarta. Nah ketika saat itu saya udah berpegang tuh ketika saya masuk universitas dan saya belajar, tapi bukan hanya belajar, saya mengembangkan juga soft skill saya. Nah saya mulai cari tuh kan di kegiatan, biasanya awal masuk kan ada kegiatan PKKMB ya, pengenalan kehidupan. Ospek. Iya ospek. Nah kalau orang awam mungkin tahunya ospek. Nah kegiatan bagi mahasiswa baru ya. Nah dari situ juga saya ngeliat nih buat banyak lah di UNJ itu unit kegiatan mahasiswa, dari mulai Citra, Sigma TV. Masuk mana ya? Iya, masuk mana tuh saya. Nah, mata saya langsung tertuju kepada KSR PMI unit UNJ. Soalnya langsung tertuju saya. Soalnya saya sempat cari-cari juga nih kayak apa sih kegiatan yang ada di KSR PMI UNJ, dari mulai kegiatan donor darah, turun ke respon bencana, bahkan sampai senior KSR yang ada respon bencana Palu. Itu udah mulai kegiatan, udah mulai lihat di sosial media KSR tuh. Nah dari situ saya mulai tertarik nih ya buat join di KSR PMI UNJ. Habis itu saya mulai daftar, isi formulir, habis itu udah ngikutin diklatnya dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus, dan posisi pada saat itu saya dipilih juga dalam situasi yang dadakan karena ada sebuah problem, tiba-tiba saya dipilih sebagai ketua angkatan. Ada aja masalahnya kan, dipilih jadi ketua angkatan jalan di tahun pertama. Nah itu yang dasarin saya buat ikut KSR PMI UNJ, karena ya
seru aja ketika bener tadi yang ketika kita ngeliat orang terbantu, orang lain seneng, itu ada rasa kebahagiaan sendiri yang gak bisa dinominalkan mungkin. Terus sampai sekarang berjalan waktu seneng juga, terus habis itu ya alhamdulillah sekarang lagi ditambah amanah baru sebagai ketua KSR PMI UNJ periode 2022-2023. Ada ketua-ketua gitu nih. Ketua gitu. Ketua Sibat ya. Oke, thank you nih Kak Ihsan untuk sharingnya. Nah, tadi udah ngomongin pengalaman juga. Nah, motivasi ngomongin soal motivasi. Kalau mau gabung gimana sih caranya nih gabung jadi relawan PMI? Kan macem-macem nih ya, ada dari Sibat, KSR Markas, KSR UNJ. Banyak banget di luar sana, apalagi kemarin waktu respon Cianjur nih, informasi aja. Banyak banget loh orang-orang di luar sana yang pengen gabung ternyata jadi relawan PMI. Kak, gimana sih caranya masuk PMI? Ada yang nanya gitu, masuk PMI, masuk tinggal masuk. Tapi untuk menjadi relawannya seperti apa sih? Mulai dari Kak Coy dulu nih, dari KSR PMI dari KSR PMI Kota Jakarta Timur. Mungkin sebelum kita ke sana ada sedikit info buat teman-teman. Kalau teman-teman memang mau bantu PMI itu sebenarnya selalu terbuka Kak. Jadi kita nggak mesti daftar dulu jadi anggota. Kalau kalian mau bantu, kalian bisa bantu langsung. Misalkan kita ada banjir nih, terus kita buka posko dapur umum, datang aja. Nanti bilang, Kak, aku dari mana nih? Aku misalkan dari RT ini, aku dari sekolah ini, mau bantu dong. Nanti kita akan bagi tugas di dapur umum gitu. Kayak sebenarnya PMI itu terbuka itu buat masyarakat. Ya, boleh ya. Nah, tapi kalau misalkan memang konteksnya teman-teman mau terdaftar sebagai anggota relawan PMI yang punya nomor anggota lah istilahnya gitu ya. Nomor mana tuh Kak? Itu yang dipakai ya Kak? Oh iya nih, ada di sini. Nah, ini kita nanti akan ada ID card-nya juga. Di sini ID card ini Korps Sukarela, teman-teman bisa lihat. Ini bakal didapetin kalau teman-teman resmi sebagai anggota KSR. Ini. Jadi kalau buat mekanisme pendaftarannya sebenarnya sama ya kayak organisasi lain. Nanti kita akan ada tahap pembukaan pendaftaran, lalu nanti mungkin ada tahap pendidikan, karena tentunya kita turun bencana enggak dalam tangan kosong gitu. Kita akan membekali relawan kita dengan materi-materi, pengetahuan yang nantinya dibutuhkan pada saat teman-teman terjun ke bencana, bertemu dengan masyarakat dan lain-lain. Nah, jadi setelah mekanisme pendidikan selesai, nanti teman-teman baru akan dilantik gitu kan. Kalau misalkan mau lebih jelasnya mungkin bisa diklik nih di ujung apa di bawah nih? Di ujung kiri nanti akan diarahkan video ini ke Instagram KSR PMI Jakarta Timur. Teman-teman bisa stay tune terus karena insya Allah kita akan buka pendaftaran di tahun 2023 sebelum pertengahan tahun. Tunggu ya. Udah ada spoilernya nih. Yang mau daftar langsung kepoin di Instagramnya KSR PMI Jakarta Timur. Betul. Di pertengahan bulan ya? Pertengahan tahun, sorry. Sebelum pertengahan tahun, mungkin sekitar habis puasa lah ya. Habis puasa. Deg-degan kan nih. Oke, thank you nih Kak Coy sharingnya. Jadi nggak cuma relawan, nggak cuma bisa jadi relawan aja, tapi tetap bisa gabungnya dari masyarakat umum gitu. Tapi yang bikin spesial ya itu jadi relawan PMI-nya dulu nih, nggak cuma ikut aja, tapi jadi relawan terdaftar, kemudian juga dilibatkan terus setiap aktivitas dan juga diberikan pembinaan juga nih ya dari PMI. Udah kalau pembinaan nih ya, selain ikut aktivitas-aktivitas nih, pembinaan dari PMI-nya seperti apa nih Kak Coy? Oh, kalau di KSR itu mungkin sama juga ya sama teman-teman SIBA, teman-teman KSR seperti kita sama pembinaannya tuh kita nanti akan ada juga pelatihan. Jadi akan ada spesialisasi juga. Kebetulan kalau saya sendiri saya fokus di pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Iya, pertolongan pertama dan manajemen tanggap darurat bencana. Tapi untuk pertolongan pertama sendiri itu ada tahapannya juga nih Kak. Jadi kita di internal juga banyak tuh ternyata. Jenjangnya ya. Betul. Nggak sembarangan ya. Betul. Jadi udah tadi kan disebutin sama Pak Jum juga ya. Kita materi banyak banget Pak Jum kan. Ada dapur, ada macam-macam, itu spesialisasi macam-macam. Jadi kalau kalian tertariknya di mana, nanti PMI akan memfasilitasi gitu. Kalian akan dibina di sana, diberikan pelatihan sampai tahapannya mungkin akan semakin naik gitu. Sehingga kontribusi kalian pun juga bisa semakin besar. Dari tadinya kontribusi tingkat kota, nanti kalian bisa diterjunkan ke provinsi, ke nasional, bahkan bisa aja kalian juga nanti akan mewakili
palang merah Indonesia untuk luar negeri. Wih, mantep banget ya pokok. Jadi nggak cuma datang ke bencana dengan tangan kosong, tapi Betul. dibekali dengan berbagai ilmu, skill. Jadi pas lagi turun ke bencana bisa langsung set gitu ya. Sip. Lanjut ke dari tadi langsung ke Kaisan. Boleh nih Kaisan. Oke, Gimana caranya boleh. gabung? Gimana caranya buat gabung di KSR PMI UNJ? Tentunya pasti itu harus mahasiswa unit UNJ. Karena nggak mungkin kan ketika bukan mahasiswa UNJ tapi gabung di KSR PMI UNJ. Mahasiswa kampus lain Ya, gitu. mahasiswa Nggak boleh kampus ya? lain nggak boleh. Kita Nggak harus boleh. mahasiswa UNJ dulu. Buat itu persyaratannya. Habis itu kita ada beberapa tahapan buat menjadi anggota KSR PMI UNJ. Di antara yang pertama itu yang benar dijelasin Kaca yang ada pendidikan dulu ya. Gak Sama mungkin ya? kan ketika kita diturunkan masyarakat, diturunkan medis, nggak ada pembekalan kan, masih kita datang dengan tangan kosong, pasti ada pembekalan dari mulai diklat terus ada aplikasi lapangan, kita bisa mensimulasikan terjadi bencana itu gimana nanti, biar nantinya ketika anggota tersebut diturunkan bencana, ya dia udah tahu gitu apa yang harus dilakuin. Habis itu yang tahapan terakhir itu biasanya ada pengukuhan. Dari situ mulai disematin slayer kepada anggota baru untuk proses tahapannya. Jadi banyak sih yang dilalui dari mulai diklat, aplap, pengukuhan itu biasanya kita juga berlangsung di weekend, di Sabtu Minggu dari mulai diklatnya, aplapnya sampai pengukuhannya. Itu kurang lebih sekitar 3 bulan untuk mengadakan kegiatan penerimaan calon anggota baru tersebut. Sabtu Minggu tuh ya Kak. Sabtu Jadi Minggu, buat Kak. mahasiswa UNJ nggak keganggu ya Iya dalam benar kuliahnya. banget, betul banget karena kita kan ruang lingkupnya unit kegiatan kemahasiswaan ya. Karena kalau di hari Senin sampai Jumat kan pasti jadwalnya belajar, nah makanya di kegiatan diklat ini diambil di hari Sabtu sama Minggu. Oke, jadi sama aja nih ya, bedanya hanya kalau KSR unit markas itu di PMI langsung ada sekretariatnya juga gitu ya, ada di posko juga gitu. Tapi kalau yang KSR UNJ mesti anak UNJ dulu nih ya. Nah, betul. Kalau anak kampus lain Gak bisa. Jadinya ke KSR Markas gue. iya bisa masuk ke KSR markas. Betul. Selama nanti oprek ya. Betul. Jadi silakan boleh dipilih mau yang mana ikutnya. Teman-teman meja juga boleh kok daftar. Dan ngambil saya. boleh bisa juga seperti itu karena KSR Markas juga terbuka secara luas Betul, ya. kita terbuka. Bahkan teman-teman bukan wilayah timur pun, teman-teman dari Depok, dari Wih. Bali kita ada. Kalau kita dari Bali pun gak apa-apa teman-teman, asal mau pulang pergi. Asal mau sukarela datang ya Betul, dan betul. membantu, kita terbuka banget. Betul. Oke, kalau di kampus berarti harus mahasiswa UNJ. Betul. Sama tuh Kak, dapat kartu mana tadi? Kartu Dapat KTA? kita, kebetulan saya lagi nggak pakai. Kita ada kayak KTA KSR PMI UNJ. Nih mungkin saya bisa tunjukin. Ada kartu juga Iya, ya kartu sama. tanda anggota KSR PMI UNJ. Karena secara resmi juga kita terdaftar sebagai bertanda tangan juga relawan WR3 PMI. nih KTA apa ya? KTA Oh, KSR itu ada PMI. KTA juga dari Nah, kampus juga, dan juga nanti dapat juga tuh KTA. kartu dari PMI. Iya betul banget. Sekarang juga berbasisnya digital, udah ada di aplikasi Siamo. Jadi kalau misalnya nggak bawa, masih ada di handphone. Benar banget itu. Sip. Nah, kalau Pak Jum gimana nih Pak Jum? Kan Pak Jum sebagai Sibat, siap siaga bencana berbasis masyarakat, itu kan masuk ke dalam tenaga sukarela ya. Tenaga sukarela termasuk juga relawan PMI. Nah, kalau untuk waktu itu bergabungnya gimana sih Pak Jum? Masih ingat gak waktu jadi Sibat? Kalau Sibat ini dibentuknya oleh lurah, Hmm. lurah Cililitan. Nah itu juga nggak semua kelurahan harus dibentuk Sibat, kecuali wilayah-wilayah yang tentang banjir, bencana, longsor. Nah di situ dibentuk Sibat. Gitu. Gunanya ya untuk mengantisipasi ketika ada bencana, kita udah bisa tahu, atau kita memberikan laporan kepada PMI, karena Sibat itu terdiri kan dari masyarakat, nggak selalu ada di markasnya PMI. Jadi Betul. ketika ada banjir, ada apa, kita bisa melaporkan ya? ke PMI. Jadi orang pertama nih ya, karena yang deket banget ya, karena dari masyarakat ya, deket kejadian gitu, deket banget di lokasi, langsung bisa ngasih tahu, terus langsung ngabarin PMI juga, dapat memberikan informasi tambahan buat PMI, bahkan informasi langsungnya gitu. Kemudian langsung terjun deket yang menjangkau karena memang ada di masyarakat. Dan kalau TSR itu sendiri spesialnya sih ada di masyarakat, jadi siapa aja bisa gitu ya.
usianya lebih dari 35 tahun, kemudian di masyarakat dan pengen gabung jadi relawan PMI, punya keinginan, nanti bisa juga tuh ada kartunya, namanya kartu Siamo ya, kartu tanda anggota, tapi namanya nanti sebagai tenaga sukarela, gitu ya Pak Jim ya. Sip, tadi kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol nih. Terakhir ada pesan-pesan gak nih dari Pak Jum, Kak Coy, sama Kak Isan? Pesan-pesan untuk bro and sis yang lagi nonton podcast hari ini. Boleh dimulai dari Kak Coy lagi? Oke, pesan-pesan buat bro and sis PMI Kota Jakarta Timur. Kalau misalkan kalian emang udah mau bantu orang, jangan takut kalau misalkan gak ada wadah, karena PMI selalu terbuka. Yuk kita bareng-bareng di sini, kita sama-sama untuk kemanusiaan. Kita sama-sama membantu orang lain, kita sama-sama salurkan niat baik kita. PMI Jakarta Timur selalu terbuka untuk kalian. Ditunggu di KSR PMI Jakarta Timur. Wih, keren banget. Yuk, gabung yuk. Boleh nih. Kita dengerin dari Kak Isan lagi. Oke, pesan-pesannya buat yang ini khususnya di Hari Relawan ya, karena 26 Desember ditepati oleh 26 Desember peringatan Hari Relawan PMI. Nah, pesan-pesannya itu semangat buat teman-teman relawan, karena saya sendiri percaya akan ada hal baik di setiap langkah kalian, dan sesuai dengan itu PMI ada terus tebar kebaikan. Sama saya juga boleh promosi nih buat teman-teman mahasiswa top bro and sis di podcast PMI Jakarta Timur yang khususnya mahasiswa UNJ, boleh banget daftar di KSR PMI UNJ. Itu bisa cek di Instagram kami di @ksrpmi.tj. Oke, sip. Yuk, buat relawan-relawan. Buat relawan tetap semangat gitu. Betul, ya. Betul. Untuk terus tebar kebaikan. Nah, kalau Pak Jum ada pesan-pesan nggak nih buat Bronsis? Buat Bronsis, ketika kita jadi relawan kita harus kuat. Manusia kuat ya. Kuat gitu. Oke, tadi udah banyak banget nih sharing-sharing dan cerita-ceritanya. Mungkin cukup sekian kali ya untuk podcast kita pada edisi kali ini. Terima kasih banyak nih buat Kak Isan, Kak Coy, dan Pak Jum. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk diskusi bareng PMI Jaktim. Nah, spesial edisi Hari Relawan PMI tanggal 26 Desember. Gimana kalau kita ucapin bareng-bareng? Boleh. Oke, 1, 2, 3. Selamat Hari Relawan PMI, solidaritas melalui kerelawanan. Terima kasih Bro and Sis dan juga tamu undangan. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Saya Farah undur diri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini tanggal 26 Desember kita memperingati Hari Relawan PMI. Jadi bulan Desember ini ada dua hari Relawan Internasional pada tanggal 5 dan Hari Relawan PMI tanggal 26. Kenapa? 26 Desember itu adalah satu hari setelah tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang dimana PMI mengerahkan begitu banyak relawan dan juga dari seluruh dunia untuk membantu rakyat Aceh atas musibah yang begitu besar. Dan alhamdulillah para relawan bekerja dengan baik selama bertahun-tahun. Kita membantu masyarakat di Aceh. Karena itu kita sebagai tanda penghormatan kepada mereka yang telah bekerja untuk itu, kita memperingati Hari Relawan PMI ini. Karena itulah kita mengharapkan kepada seluruh relawan. Karena PMI ini bekerja berdasarkan bakti daripada para relawan di samping mengurus. Kita hanya bisa bergerak dengan relawan yang baik, yang terlatih, yang ikhlas untuk bekerja untuk sesama kemanusiaan itu.
Dan itulah menjadi tulang punggung, dan itulah menjadi PMI menjadi dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, mengabdi kepada masyarakat dengan kerja pada relawan yang di seluruh tanah air yang telah membuktikannya, khususnya pada bencana-bencana yang begitu banyak yang terjadi di negeri ini. Dan itulah maka para KSR dan TSR yang telah dilatih dengan baik agar tetap bekerja dengan baik, telah ikhlas dan telah mengabdi kepada masyarakat. Kita mendoakan tidak ada bencana, tapi bencana itu selalu datang dengan tiba-tiba. Karena itulah maka kegiatan pengurus, kegiatan para kita semua sangat tergantung untuk membantu masyarakat kita semua. Saya memberikan sekali penghargaan kepada saudara-saudara agar tetap meningkatkan solidaritas bersama, saudara selalu pada relawan untuk secara bersama bekerja untuk kemaslahatan umat, untuk kebahagiaan kita semuanya. Dan insya Allah SWT akan berikan balasan yang baik kepada relawan-relawan yang telah bekerja untuk kemudian. Terima kasih atas segala kerja relawan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.